Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Filia Regita Ratu Prisa, NPM 1214201200073. Kelas 1B, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Saat ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sel eukariot. Sel eukariot terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel mempunyai dua lapisan yang disebut lapisan bilayer. Fungsi dari membran sel yaitu membatasi bagian dalam sel dan bagian luar sel, serta mengatur keluar masuknya sel permeabel selektif. Bagian kedua yaitu nukleus inti. Nukleus inti merupakan organel terbesar dari sel dan biasanya berada di tengah-tengah sel. Fungsi nukleus inti adalah sebagai tempat penyimpanan materi genetik, tempat sintetis mRNA, dan tempat replikasi DNA. Bagian ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan ruang dan berisi cairan kental yang terdapat di dalam sel. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat organel-organel sel, tempat metabolisme, dan tempat penyimpanan materi organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan enzim. Bagian keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel-organel kecil yang terdapat di dalam sitoplasma. Terdapat dua macam ribosom, yaitu ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma kasar dan ribosom bebas yang tidak terikat pada retikulum endoplasma kasar maupun bagian sel lainnya. Fungsi ribosom yaitu untuk mensekresi protein. Protein yang disekresi digunakan di dalam sel maupun disekresi keluar sel. Bagian kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel sel yang memiliki membran sel berbentuk labirin. Retikulum endoplasma terdiri dari jaring-jaring tubula dan retikulum membran sistena. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bagian keenam, badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari tumpukan kantong membran pipi yang terikat dengan banyak vesikula-vesikula. Fungsi badan Golgi yaitu menerima dan memodifikasi produk Re, membentuk lisosom, membentuk vesikula, membentuk arkosom, dan membentuk plasma. Bagian ketujuh. Bagian ketujuh yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang berbentuk kantong kecil dan berisi enzim-enzim hidrolit. Fungsi lisosom yaitu berperan dalam pencernaan sel, menghancurkan patogen, dan mendaur ulang sel yang rusak. Bagian kedelapan. Bagian kedelapan yaitu periksison. Periksison merupakan organel sel yang berbentuk kantong, berisi butiran kristal, dan diselubungi oleh sebuah membran tunggal. Fungsi periksison adalah memecah asam lemak menjadi molekul kecil yang digunakan dalam respirasi sel dan menetralisir alkohol serta senyawa berbahaya lainnya, misalnya di dalam sel hati. Bagian kesembilan dan bagian terakhir, yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk silinder. Mitokondria diselubungi oleh dua membran, yaitu membran bagian dalam dan membran bagian luar.
Terdapat dua ruang di dalam mitokondria, yaitu ruang sempit intramembran dan ruang matriks. Fungsi mitokondria yaitu berperan dalam metabolisme energi atau respirasi sel yang menghasilkan ATP. Demikian penjelasan saya tentang struktur dan fungsi dari sel eukariot.